Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 12 MIPA 3 yang beranggotakan Sinta Hilda, Silma Lutfiatul Kholidi, dan Siti Nurhasana. Di sini kami akan membahas materi tentang teori perkembangan evolusi. Langsung saja ke slide selanjutnya. Yang pertama, pengertian evolusi. Berdasarkan asal katanya, evolusi berasal dari bahasa Latin yaitu evolvo, yang berarti membuka gulungan, membuka lapisan, atau menguraikan. Berdasarkan arti katanya, evolusi berasal dari bahasa Inggris yaitu evolution, yang berarti perubahan atau perkembangan secara bertahap. Teori evolusi mempelajari perubahan yang berangsur-angsur menuju arah yang sesuai dengan masa dan tempat. Teori evolusi mempelajari proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Selain itu juga, teori evolusi juga mengalami evolusi atau perubahan sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu pendapat para ahli tentang apa itu evolusi. Menurut yang pertama, menurut Sudarno tahun 1994, beliau mengatakan bahwa evolusi mempunyai arti suatu proses perubahan atau perkembangan secara bertahap dan perlahan-lahan. Selanjutnya yang kedua dari Hendrianie tahun 2008. Evolusi adalah perubahan frekuensi alel dari suatu populasi persatuan waktu. Yang ketiga, menurut Darwinisme atau yang dikenal sebagai penganut Darwin, yaitu evolusi adalah perubahan bertahap pada rentang waktu yang sangat panjang. Selanjutnya ada macam-macam teori evolusi. Yang pertama, menurut Amin tahun 2009, berdasarkan objek yang mengalami evolusi, evolusi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama evolusi anorganik atau evolusi universe, dan yang kedua evolusi organik. Nah, evolusi anorganik atau evolusi universe adalah yang terjadi pada lingkungan abiotik, contohnya terjadinya bumi. Nah, yang kedua, evolusi organik adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan biotik dari generasi ke generasi, contohnya yaitu asal-usul kehidupan. Selanjutnya, saya Silma Lutfiatul Kholidi, absen 27 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu evolusi organisme, yang kedua evolusi berdasarkan skala dan perubahannya, yang ketiga itu evolusi berdasarkan hasil, dan yang keempat itu teori evolusi dunia. Dan yang pertama saya akan menjelaskan evolusi organisme. Evolusi organisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu progresif dan regresif. Dan yang pertama progresif itu evolusi yang menghasilkan spesies yang kemungkinan berlanjut kehidupan berikutnya. Nah, kalau yang regresifnya itu kemungkinan tidak ada atau tidak dapat berlanjutnya ke kehidupan berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan evolusi berdasarkan skala dan perubahannya. Yang pertama itu makroevolusi. Nah, perubahannya ini mengakibatkan perubahan dalam skala yang besar. Nah, yang kedua itu ada mikro. Kalau mikro itu mengakibatkan perubahan dalam skala yang kecil, yaitu perubahan frekuensi gen atau kromosom. Selanjutnya, evolusi berdasarkan hasil dibagi menjadi dua. Yang pertama itu evolusi konvergen, perubahannya memiliki dua spesies perbedaan, perkembangan organ-organnya mirip yang menepati satu lingkungan, contohnya lumba-lumba, duyung, dan ikan hiu. Terus yang kedua itu evolusi divergen. Nah, perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak atau dua spesies yang berbeda. Contohnya itu jumlah jari nenek moyang vertebrata. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori evolusi dunia, yaitu dari teori evolusi Anaximander. Nah, dia itu seorang filsuf dari Yunani. Dia mengemukakan bahwa manusia itu berasal dari manusia makhluk akuatik, yaitu yang mirip dengan ikan, lalu dia berpindah ke daratan. Saya Siti Nurhasana akan menjelaskan tentang teori evolusi dari Jean-Baptiste Lamarck. Dalam bukunya yang berjudul Philosophic, Lamarck mengemukakan bahwa perubahan suatu individu berasal dari lingkungan dan bersifat diturunkan.
Teori Lamarck ini memiliki dua prinsip. Prinsip yang pertama yaitu merupakan ide di mana bagian tubuh yang sering digunakan seiring waktu akan bertambah besar dan semakin kuat. Sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan menghilang. Contohnya yaitu jerapah, di mana jerapah seringkali meregangkan lehernya demi mendapatkan daun dari cabang pohon yang tinggi. Prinsip kedua menyatakan bahwa organisme dapat menurunkan modifikasi tersebut kepada keturunannya. Lamarck juga menyebutkan bahwa leher panjang yang berotot yang dimiliki jerapah telah mengalami evolusi dari generasi ke generasi akibat dari perilaku jerapah yang sering meregangkan lehernya demi mendapatkan daun dari cabang pohon yang tinggi. Ada teori dari Erasmus Darwin tahun 1731 sampai dengan 1802. Erasmus Darwin adalah kakek dari Charles Robert Darwin, seorang tokoh evolusi berkebangsaan Inggris. Dalam teorinya, ia mengemukakan bahwa evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap stimulasi yang diwariskan. Ia juga menuliskan buku yang berjudul Zoomania, yang isinya menentang teori evolusi dari Lamarck. Kemudian ada teori selanjutnya ada teori evolusi dari Count de Buffon tahun 1707 sampai dengan 1788. Di sini Buffon berpendapat bahwa variasi-variasi yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi. Ada teori evolusi dari Charles Robert Darwin tahun 1809 sampai dengan 1882. Charles Darwin mengemukakan bahwa evolusi manusia terjadi akibat seleksi alam. Hanya individu yang adaptif terhadap lingkungan yang dapat hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut. Atau bisa dimaksudkan dengan hanya makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan alam yang dapat bertahan hidup. Selanjutnya ada teori evolusi dari Thomas Robert Malthus. Dalam bukunya yang berjudul An Essay on the Principle of Population, ia menyimpulkan bahwa jumlah penduduk naik seperti deret ukur, seperti 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sedangkan bahan makanan yang tersedia naik seperti deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Teori evolusi dari August Weismann. August Weismann berpendapat bahwa sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan dalam penurunannya, melainkan berdasarkan pada prinsip genetika. Contohnya, 2 tikus yang dipotong ekornya, kemudian kedua tikus tersebut dikawinkan. Hasilnya adalah generasi keturunannya masih berekor panjang sampai generasi ke-21. Yang terakhir adalah teori evolusi dari Sir Charles Lyell. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Geology, Lyell berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu diperlukan waktu bagi makhluk hidup untuk berevolusi.